ini para kolonel dan para kombes akan menjemput menteri dari jajaran B99 yaitu Pak Iftita. Jangan lupa ya, subscribe-nya ya. Subscribe-nya, sip. Ditambah dengan Pak Brimob yang ganteng ini sangar, sip. Mau masuk dulu nggak? Nah, ini yang paling penting ini nih. Lapor penjagaan kerugian atau sudah mau melakukan beberapa jam dalam keadaan aman. Selanjutnya siap menerima kunjungan. Lanjutkan. Kita sini ada kartu yang ini. Ini tuan rumah. Sebelah kiri, Pak. Sini aja. Di sini aja. Teman-teman, sudah dimenangkan nanti kita akan berbicara dengan menjadi report Kita langsung aja memberi. puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat karunia-Nya Tuhan yang Maha Pengasih yang tiada pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayang yang tiada terbilang. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan pada sore hari ini berkumpul dalam rangka doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya sebetulnya sudah titip pesan sama ketua. Saya bilang tolong saya jangan diminta untuk sambutan. Saya bilang saya ingin hadir betul-betul sebagai warga biasa, bukan sebagai menteri transmigrasi. Tapi di mobil tadi saya sudah menduga nanti kalau saya ditunjuk saya sampaikan jangan sampai saya tidak siap. Yang saya hormati Ketua BES 99 Pak Alvin Simanjuntak, terima kasih atas undangannya Mas.
di acara ini. Beberapa teman mengundang tadi, saya insya Allah saya akan hadir. Jadi tidak perlu pakai undangan resmi, insya Allah saya hadir. Kalau yang membatalkan hanya kegiatan presiden saja. Saya juga ingin menyapa, ini saya diberi oleh beberapa nama dari ajudan saya dari Brimob. Kebetulan Satlat Brimob, kebetulan saya punya ajudan dari Brimob. Ada beberapa juga yang insya Allah hadir secara virtual dan beberapa juga yang hadir di sini. Yang saya hormati Danrem 061 Surya Kencana Bogor, Kodam 3 Siliwangi, Brigadir Jenderal TNI Faisal Izzuddin Karimi. Penata yang sangat kita banggakan. Danrem 101 Antasari, Brigadir Jenderal TNI Ilham Yunus. Penyidik tindak pidana utama tingkat 2 Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dili Murti Haryadi. Direktur Komunikasi Sosial Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Dwi Agustianto dan Lantamal 6 Makassar, Brigadir Jenderal TNI Marinir Wahyudi. Beliau masih rangkap ya, atau sudah lepas? Pengembangan teknologi informasi kepolisian utama tingkat 2 divisi TIK itu teknologi informasi kepolisian Brigadir Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso dan Mentar Akademi Militer insya Allah menjadi Brigadir Jenderal Kolonel Infanteri Ali Ahwan dan Guspurla Armada 3 Kolonel Laut Louis Nainggolan. Selamat Mas, saya doakan segera dilantik menaikkan satu pangkat lebih tinggi. Dosen Kepolisian Utama tingkat 2 Akademi Kepolisian Kombes Polisi M. Ilhamni. Dan seluruh rekan-rekan D99 Matra Darat, Laut, Udara maupun Kepolisian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebetulnya sekali lagi saya ingin kesempatan pada sore hari ini lebih banyak mendengar dan memahami apa visi, misi, intensi, tujuan dan jalan pikiran teman-teman untuk mengukur seberapa jauh saya pribadi bisa berkontribusi kepada teman-teman semuanya. Karena saya juga tidak mempersiapkan lebih lanjut terkait dengan apa yang saya sampaikan ini, saya mungkin hanya ingin berbagi dengan teman-teman pada sore hari ini tentang takdir yang juga tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Akri Patrio. Teman-teman seluruhnya, saya sendiri sebetulnya masih berpikir apa iya, apa enggak, apa pantas, apa tidak saya jadi menterinya. Karena kalau dilihat dari kepantasan lebih banyak lagi yang lebih pantas daripada saya. Tapi ini adalah bagian dari takdir. Takdir adalah ketetapan Tuhan, hukum yang bersifat final dan binding, mengikat, tidak bisa diganggu gugat sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi kalau ada teman yang bertanya, kok dia ya yang lulus nomor 1, kok dia yang jadi jenderal duluan, kok dia ya yang ditempatkan di sini, saya pikir kita sudah
lampaui. Sudah bukan saatnya lagi di usia kita mempertanyakan itu. Kalau kita masih letnan, masih membara begitu, mungkin ada wisdomnya belum nampak. Tapi seusia sekarang, saya pikir usianya sudah ada 45 rata-rata. Kita harus mulai menerima kenyataan itu sebagai sebuah ketetapan Tuhan. Sejak lahir sampai dengan tahun lalu, saya masih suka mempertanyakan ketika seseorang pulang ke rahmatullah, kenapa dia wafat? Apakah sakit? Kalau sakit, sakitnya apa? Apakah dia kecelakaan? Apakah dia ditembak dan sebagainya? Tapi sejak menemui fakta, ada beberapa sahabat saya, bahkan beberapa di antaranya juga adalah bagian dari BES 99, yang wafat tidak dalam kondisi sakit, kecelakaan, atau ditembak, atau tidak dalam kondisi gugur sedang bertugas. Barulah saya memahami inilah hakikatnya takdir, bahwa hidup dan kematian adalah ketetapan Tuhan yang sudah digariskan sebelum kita lahir. Sebenarnya kita bisa merencanakan takdir kita. Itulah mengapa Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, mengatakan the best way to predict your future is to create it. Jadi kalau kita mau memprediksi sejak letnan, apakah kita akan menjadi jenderal atau tidak 25 tahun ke depan, sebenarnya kita sudah mulai bisa merencanakan sejak kita lulus Taruna 16 Desember 1999. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi saat ini itulah sebenar-benarnya takdir. Kadang takdir yang sebenarnya tidak selalu sama dengan yang kita rencanakan. Maka tugas kita bukanlah mempertanyakan takdir itu. Itu sama saja dengan mempertanyakan Tuhan, melawan ketetapan Tuhan. Tugas kita sebagai umatnya adalah menerimanya dan meresponnya dengan baik. Bagaimana cara meresponnya dengan baik? Adalah dengan melakukan adjustment, rasa syukur terhadap rencana takdir kita selanjutnya. Rencana takdir yang baik selalu berlandaskan pada ilmu, sehingga menyusun rencana pun ada ilmunya. Ini yang harus kita pelajari setiap hari. Di Amerika Serikat saya mempelajari bahwa untuk mencapai takdir tertentu, visi misi tertentu, harapan tertentu, itu ada ujiannya. Dilihat dari visibility-nya, suitability-nya, acceptability-nya, dan ujungnya nanti dihitung secara risk management-nya. Dulu motivasi saya masuk Akabri bukan untuk menjadi kasat atau panglima TNI. Saya ingin menjadi bupati. Ayah saya seorang pamong praja. Tetapi ternyata takdir berkehendak lain. Reformasi nasional tidak lagi menghendaki seorang tentara menjadi bupati. Maka saya meresponnya untuk pensiun dini. Saya rencanakan justru sejak saya belum lulus dari Akademi Militer. Bahkan ada beberapa orang ajudan ayah saya yang bisa bersaksi bahwa pada tahun 96 sebelum saya masuk ke Akademi Militer untuk wersing, saya tuh keinginannya masuk kepolisian. Kenapa begitu? Karena paman saya itu seorang brimob. Saya tidak punya basic militer. Baik paman saya, kakek saya, ayah saya itu bukan tentara. Tapi ayah saya waktu itu mengatakan, kalau kamu masuk polisi, kamu tidak bisa jadi menteri. Itu verbatim diucapkan oleh ayah saya seperti itu. Pada saat
saat itu saya berpikirnya tidak ada satupun polisi yang menjadi menteri. Jadi saya pikir, oh mungkin harus masuk angkatan darat, terus kemudian baru saya jadi menteri. Begitu ada reformasi nasional, saya bilang jangankan jadi menteri, jadi bupati pun ya lupakanlah. Bahkan ketika beberapa polisi jadi menteri, seperti Pak Tito, kemudian juga Mentan waktu itu, Pak Sarifudin, saya sempat dalam tanda petik mempertanyakan prediksi ayah saya. Saya bilang, oh benar saya, coba jadi polisi, mungkin saya jadi menteri. Kira-kira. Sekarang jangankan jadi menteri, jadi polisi saja, jadi bupati saja nampaknya gone. Tapi teman-teman, saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman atas segala bantuan dan dukungannya, sehingga saya bisa seperti ini. Saya banyak sekali diberikan kemuliaan oleh negara ini, justru konkretnya adalah bantuan dari teman-teman, sekecil apapun. Mulai dari bantuan ngasih banteng, mulai dari bantuan ngasih contekan, kisi-kisi, mulai dari bocoran soal siswa, seperti Pak Edwin, ya kan, mengumpulkan kami kelompok siswa itu sama Pak Nurul Yakin, Pak Irwan, kira-kira kisi-kisinya ini, kata beliau. Walaupun kita sendiri yang mengerjakan, tapi tanpa bantuan sekecil apapun itu, kebersamaan yang dirajut selama ini, itulah justru yang betul-betul membentuk saya seperti sekarang. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Meskipun dari hati saya yang paling dalam, saya mohon ampun, saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman kalau selama ini saya apatis, kurang berinteraksi, kurang mengenal teman-teman, karena juga mungkin kesempatan yang diberikan juga sangat kecil. Tetapi kalau misalkan ada teman-teman di jalan menyapa saya, tentu saya dengan senang hati. Seperti kemarin waktu saya berkunjung ke kantor Kemdagri, saya mohon maaf, saya agak get lost itu. Ada kawan kita, mungkin ada di sini, yang menyapa saya, salaman, Mas, saya 99, saya udah mau saya udah langsung tunggu masuk gitu. Ada 99 di Kemdagri ya? Bukan Jono, Pak. Bukan Jono. Jono kebetulan akan udara. Isinya di Kemdagri polisi ya. Nah, saya sekali lagi saya mohon maaf, jangankan dengan laut, udara, dan kepolisian, dengan teman-teman darat pun itu kami kesempatannya sangat terbatas. Yang saya betul-betul sangat kenal waktu itu hanya di Orkas 8, kemudian yang bertugas di Aceh, bertugas di Libanon, kemudian di Mabes TNI. Setelah itu ya saya udah agak away, karena sejak saya masuk di istana sejak 2011, saya memang sudah lebih sibuk di luar Mabes TNI atau di luar TNI. Oleh karena itu, saudara-saudara, teman-teman seluruhnya, namun ada satu hal yang saya juga ingin sampaikan pada kesempatan saat ini. Tetapi ketika saya mengambil keputusan untuk pensiun ini, hampir semuanya tidak ada yang mendukung keputusan itu. Meskipun itu juga saya sudah sampaikan ke beberapa teman, misalkan teman-teman udara, ya ini Mas Yosafat 2012 ya. 2012 saya sudah diskusi sama beliau di Swedia. Saya bilang, Mas, ini pasti kita akan mengalami perlambatan
Saya sudah memprediksi sejak saya bertugas sebagai Kepala Tata Usaha di baik Kasum TNI maupun Panglima TNI. Saya mempelajari renstranya TNI. Saya bilang kita akan mengalami perlambatan. Nanti kita makin tua, saya bilang begitu. Jadi jenderal nggak seperti dulu lagi. Usia 47 dulu Pak Prabowo sudah disaksikan. Sekarang Mas Faisal usia berapa? 46. Saya rasa agak sulit 1 tahun langsung bintang 3, mengingat 9 berapa yang tertua 98 saja belum ada bintang 2 kan? Jadi agak sulit bagi kita. Maka saya diskusi sama Mas Yosafat di Swedia tahun 2012 itu. Saya bilang, Mas, saya akan menempuh jalan yang lain. Saya akan menempuh jalan yang lain yang mungkin tidak biasa, yang mungkin belum pernah ditempuh oleh senior-senior kita. Tapi saya akan tempuh jalan itu karena saya sudah melihat lapangannya. Saya sudah lihat medannya. Saya juga sudah dibekali ilmunya. Saya punya keyakinan insya Allah saya akan tiba di tujuan. Tapi karena saya tidak bisa sendirian, saya pengaruhi beberapa teman-teman 99. Hampir tidak ada yang meyakini jalan itu, meskipun ada seperti Mas David, beliau juga punya karir sendiri. Saya mau jadi wali kota di daerah. Tapi saya bilang saya mau ajak di nasional. Karena di nasional ini lapangannya kosong. Lapangannya kosong. Saya sampaikan dalam kesempatan ini, kita untuk menjadi atas pertahanan saja, tesnya setahun. Pembekalannya setahun. Persiapannya hampir 3 tahun. Untuk ditetapkan sebagai atase militer, atase pertahanan, atase kepolisian untuk jangka waktu 3 tahun. Teman-teman kita yang sipil itu melalui jalan tertentu bisa menjadi head of mission, bisa menjadi bosnya atase pertahanan dan atase kepolisian dengan akselerasi tertentu. Nah, saya sampaikan, kenapa tidak patriot-patriot dari Lembah Tidar ini, kita semua pernah dididik semua di Lembah Tidar, meskipun darat tidak sendirian ya, laut, udara, kepolisian semua pernah di Lembah Tidar. Kenapa tidak kita membuat perencanaan, membuat takdir kita sendiri, belum terlambat untuk menyongsong dan menatap 25 tahun ke depan. Sehingga insya Allah pada saat nanti reuni emas, tujuan kesejahteraan untuk kita semua bisa lebih tercapai. Nah, inilah yang mungkin saya titipkan pesan kepada Pak Tua. Kalau nanti di reuni PA apa yang mau kita bahas, saya pikir kalau kita bahas perencanaan kali setahun 2 tahun itu sebetulnya kita tinggal menunggu saja sekarang.